DKI Jakarta, Gubernur Anies sudah memberikan sesuai dengan yang kita harapkan, merevisi UMP DKI Jakarta. Kemudian juga kita bersyukur bahwa Bappenas, ya, Badan Pembangunan Nasional, sebuah lembaga yang setara dengan kementerian, ya, selevel dengan kementerian, sudah mengeluarkan rilisnya yang menyatakan kenaikan upah 2022 minimal 5% itu akan menggerakkan roda ekonomi sampai dengan 150 triliun perputaran uang. Artinya apa, kawan-kawan semua? Ini menjadi vitamin kita, ya. Ini menjadi modal kita untuk menguatkan bahwa daerah-daerah yang UMK-nya belum terrevisi atau belum diperbaiki sesuai dengan harapan kita, ini punya modal, ya. Bappenas adalah lembaga negara. Bappenas adalah institusi resmi pemerintah yang memang menangani soal ekonomi, ya, pembangunan ekonomi. Tentu ini menjadi landasan kuat buat kita sebagai argumentasi buat kita meyakinkan para gubernur di wilayah-wilayah yang belum direvisi untuk melakukan perbaikan terhadap upah minimumnya. Nah, bagi pemerintah sudah selesai karena dia sudah mengeluarkan SK. Tapi bagi kita, ya, karena itu belum sesuai dengan harapan kita, belum sesuai dengan keinginan kita, tentu perjuangan ini belum selesai. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, ya. Selamat kita memasuki tahun 2022, ya. Di mana tahun yang penuh tantangan buat kita, ya, tahun yang penuh dengan rintangan lah, ya, banyak rintangan buat kita, ya, tapi kita harus tetap optimis, ya, tetap kita yakinkan kepada diri kita bahwa memang kita FSPMI khususnya, KSPI pada umumnya, dan juga gerakan-gerakan buruh yang lain, bahwa kita adalah organisasi gen perlawanan, ya. Itu pertama saya ingin menyampaikan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru tahun 2022. Yang kedua, kawan-kawan semua, tahun baru ini kita awali dengan konsil, ya, dengan konsil ideologi. Ya, tujuannya apa? Terus kita melakukan penyegaran sekaligus penguatan, ya, kepada diri kita, ya. Karena kalau kita kurang melakukan pertemuan-pertemuan, kita jarang mengikuti kegiatan-kegiatan, saya rasa nanti kawan-kawan girohnya atau katakanlah mentalitas kawan-kawan akan semakin menjauh dari gerakan-gerakan itu. Itulah pentingnya kenapa di awal tahun ini kita melakukan kegiatan konsil, ya. Saya paham, ya, kawan-kawan sudah berjuang maksimal, teman-teman sudah habis-habisan melakukan upaya-upaya perjuangan, ya, terkait dengan UMK tahun 2022 ini. Tadi Bung Sekjen sudah menyatakan, sudah menyampaikan, bagi pemerintah sudah selesai karena dia sudah mengeluarkan SK. Tapi bagi kita, ya, karena itu belum sesuai dengan harapan kita, belum sesuai dengan keinginan kita, tentu perjuangan ini belum selesai. Ya. Nah, jadi konsil hari ini, ya, tentu kita mengawali, ya, tahun 2022 ini, ya, untuk membangun komitmen kembali, ya, perjuangan kita belum selesai, ya, kawan-kawan semua. Ya, kita bersyukur, ya, DKI Jakarta, Gubernur Anies sudah memberikan sesuai dengan yang kita harapkan, merevisi UMP DKI Jakarta. Kemudian juga kita bersyukur bahwa Bappenas, ya, Badan Pembangunan Nasional, sebuah lembaga yang setara dengan kementerian, ya, selevel dengan kementerian, sudah mengeluarkan rilisnya yang menyatakan kenaikan upah 2022
minimal 5% itu akan menggerakkan roda ekonomi sampai dengan 150 triliun perputaran uang. Artinya apa kawan-kawan semua? Ini menjadi vitamin kita, ya. Ini menjadi modal kita untuk menguatkan bahwa daerah-daerah yang UMK-nya belum terrevisi atau belum diperbaiki sesuai dengan harapan kita, ini punya modal, ya. Bappenas adalah lembaga negara. Bappenas adalah institusi resmi pemerintah yang memang menangani soal ekonomi, ya, pembangunan ekonomi. Tentu ini menjadi landasan kuat buat kita sebagai argumentasi buat kita meyakinkan para gubernur di wilayah-wilayah yang belum direvisi untuk melakukan perbaikan terhadap upah minimumnya. Nah, untuk itu ketika kita terus-menerus melakukan upaya-upaya, ketika kita terus melakukan ikhtiar, ya, dengan tulus, ikhtiar dengan sungguh-sungguh, insya Allah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban atau memberikan apa yang kita harapkan. Nah, untuk itu konsil kali ini memang difokuskan kita untuk bagaimana perjuangan lanjutan terhadap upah minimum kota kabupaten di wilayah provinsi-provinsi yang memang belum direvisi. Ya. Nah, untuk itu dalam konsil ini saya berpesan kepada kawan-kawan semua, ya, saya berharap kita tetap perjuangkan dulu revisi UMK, ya, di wilayah masing-masing. Ya, tentu sekarang ya selain DKI Jakarta, ya, bahkan mungkin selain Jawa Timur sebagian, ya, selain Jawa Timur sebagian. Saya rasa di luar wilayah itu semua kita harus tetap melakukan, ya, perlawanan terhadap bagaimana UMK harus direvisi. Kawan-kawan semua, saya paham, saya Bung Sekjen dan kita semua di DPP juga paham, ya, kondisi kawan-kawan sudah sangat-sangat maksimal, ya. Tapi inilah kita FSPMI, tapi inilah kita, ya, sebagai pejuang kaum pekerja, kaum buruh, kita tidak akan pernah lelah, ya, untuk melakukan terus-menerus perlawanan-perlawanan terhadap ketika kebijakan negara, pemerintah tidak berpihak kepada kita, ya. Nah, untuk itu dalam awal tahun ini saya mengingatkan kepada kawan-kawan, semarakan, ya, terus kita gelorakan, terus kita gaungkan perjuangan-perjuangan kita, ya, perjuangan-perjuangan kita terhadap bagaimana hak-hak karyawan, hak-hak pekerja, hak-hak anggota kita semua.